Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Masjidil itu artinya sujud. Tempat sujud, tempat menundukkan diri kepada Tuhan. Jadi itu pertanyaan yang bagus, tapi mudah untuk kemudian diberi jawaban. Nah sekarang yang saya ingin tahu dari saudara, ini bukan saya mau merendahkan, enggak, murni ingin tahu. Kalau saudara bukan hamba Tuhan, karena Kristus telah memerdekakan saudara dari dari beban menghambakan diri, lalu hari Minggu itu kalian menghambakan diri kepada siapa? Itu pertanyaan serius. Oke, sudah? Iya. Sudah? Udah. Sudah? Oke. Kenapa kami beribadah pada hari Minggu? Karena kami taat dan ikut perintah. Kenapa? Karena kami sudah mengikuti kebangkitan Kristus. Oke, silakan. Yang abang bilang barusan itu tidak ada datanya. Yang saya tanyakan sebelum ada Masjid Al-Aqsa, Muhammad itu sujud ke mana? Silahkan dijawab. Terima kasih. Iya, itu jawabannya sederhana. Sebelum ada perintah sholat, Nabi Muhammad tidak ada kewajiban untuk sujud, karena perintahnya belum ada. Meskipun kemudian para nabi lebih dulu sudah melakukan amalan sujud dalam beribadah. Begitu Bung. Begitu datang perintah sholat pada baginda Rasulullah Muhammad, barulah Nabi Muhammad mengajarkan kepada kaumnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka kami sholat. Matius 26 nomor 39, Yesus sholat, sujud dalam beribadah. Kenapa kalian tidak sujud? Itu tadi, karena kalian bukan lagi hamba Tuhan. Tapi pertanyaannya, hari Minggu kalian menghambakan diri kepada siapa? Oke, Yesus bangkit pada hari Minggu, silakan. Silakan aja. Kalau Anda mengatakan Yesus sholat, Yesus kemudian bangkit hari Minggu, maksudnya makhluk yang keluar dari kubur kan gitu. Nah sekarang permasalahannya, kalau Yesus bangkit pada hari Minggu, lalu kemudian kalian ibadah, menyembah siapa pada hari itu? Itu pertanyaan serius Bang. Menyembah kepada Tuhan, kalian bukan hamba Tuhan, kalian anak Tuhan. Lalu menyembah kepada siapa? Sudah? Iya, silakan. Oke. Nah, kenapa kami beribadah pada hari Minggu? Karena kami mau menyembah Tuhan yang benar. Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan yang Yakub. Itu jawaban yang dari abang itu tidak ada logis, karena itu tidak ada tertera. Karena sepengetahuan saya ya, Masjid Al-Aqsa itu dibangun sekitar abad keberapa itu saya lupa. Itu terjadi ketika ada penerusnya tuh, nggak salah saya. Nah itu yang abang bilang itu kan nggak ada perintahnya. Tetapi kok ada perintah sholat di kandang kambing? Apakah Nabi itu ikut sholat di kandang kambing? Silakan, terima kasih. Iya. Ini Bang Juma, sabar ya saya menanggapi. Itu jawaban dari teman-teman Protestan ya, bukan kami dari Katolik ya. Berbeda pemahaman kami. Ya, sabar Bang Korintus, sabar. Silakan di-mute aja. Ya. Jadi gimana bilangnya ya? Anda kan bertanya tentang sujud. Ya, Nabi Muhammad bersujud dalam beribadah, kawan. Itu kami mencontohi beliau. Kepada siapa lagi kami mencontohi? Kalau bukan beliau yang mencontohkan lebih dulu. Tadi saya sudah baca dalilnya, bukan? Bahkan Yesus pun bersujud. Bang Juma yang gantian dulu. Ya, Gantian dulu. Anda tidak tahu makna masjid itu apa? Silakan Gurunda. Iya. Ya, masjid itu sendiri kan artinya sujud kan. Jadi makanya perintah subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tapi sulit bagi saya untuk memahamkan saudara, karena Al-Quran itu hanya diperuntukkan bagi orang yang berakal gitu. Belum lagi ayat suci Al-Quran yang menerangkan rijalul la tulhihim tijarah wala bai' an zikrillah wa iqamis shalah wa
wa ita'iz zakah. Anda juga nggak paham ayat itu. Nah, sedangkan pertanyaan saya kepada saudara, tolong disentuh sedikit. Kalau kalian itu tidak lagi menghambakan diri karena kalian bukan hamba Tuhan, tapi anak Tuhan, faktanya hari Minggu kalian menghambakan diri. Pertanyaan saya, kalian menghambakan diri kepada siapa? Gitu loh. Oke, kami menghambakan diri kepada Tuhan. Lah, kalian bukan hamba Tuhan. Iya, anak Tuhan. Karena Lah, kami tunduk dan taat. dalil. Kami taat. Dalilnya saudaraku, kalian bukan hamba. Jangan lagi kau menghambakan diri. Kalian adalah pewaris kok menghambakan diri kepada Tuhan. Dalilnya ada loh bang. Galatia 4 nomor 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Theos. Itu dalil, Bu. Sudah? Itu dalil. Ya. Sudah? Iya. Oke. Kenapa kami disebut bukan hamba, melainkan anak-anak Tuhan? Karena kami berasal dari Tuhan. Nah, Kami sekarang disebut kalian anak. menghambakan diri kepada siapa hari Minggu? Iya, karena kami berasal dari ciptaan yang Iya. dari Tuhan. Sekarang hari Nah, Minggu itu kalian kan menghambakan diri kepada siapa, saudaraku? Iya, iya kepada Tuhan. Karena Anda kami hamba Tuhan bukan atau anak langit Tuhan? bumi. Mana Ya, yang anak betul? Tuhan. Anak Tuhan atau hamba Tuhan ini? Ya anak Tuhan. Anak Tuhan. Terus Anda menghambakan diri kepada siapa? Iya kepada Tuhan. Lah, Anda hamba Ya, atau anak? Iya. Kristus telah memerdekakan kita dari kuk hamba. Saudaraku, Protestan ini bingung. Kristus telah memerdekakan kita dari menghambakan diri. Dari kuk penghambaan. Galatia 5 nomor 1. Makanya Paulus mengatakan, jika kamu menyunatkan nonatmu, Yesus tak berguna bagimu. Padahal sebagai hamba, kudu wajib mengikuti Yesus. Hamba Tuhan wajib mengikuti Yesus. Nah, Yesus sunat. Kata Paulus, jika kau sunat dirimu, awas. Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Nah, sekarang ketika saudara bukan hamba Tuhan, tapi faktanya adalah hamba. Kami melihat Anda hari Minggu menghambakan diri. Tapi bukan hamba Tuhan. Lalu hamba siapa? Serius ini saya bertanya. Iya. Oke. Oke sudah. Ya. Oke. Yang apa pertanyaanmu lagi Bang Juman? Pertanyaan saya, kalau hamba Tuhan ibadahnya Sabat. Hamba Allah ibadahnya Jumat. Minggu ini hamba siapa? Itu pertanyaan saya, Bu. Oke, sudah. Iya. Udah. Udah. Iya. Udah. Iya. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Karena kami beribadah kepada hari Minggu karena kami anak-anaknya Yesus. Sejak kapan Yesus punya anak lagi? Ada bini rupanya. Bukan punya bini, tapi kami pengikut-pengikutnya Yesus Kristus. Yesus itu sendiri. pengikutnya ibadahnya hari Sabat, Sabtu, Abang. Dan mereka tidak mengaku sebagai anak Tuhan. Mereka mengaku sebagai hamba Tuhan. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30 dan 31. Yesus itu adalah hamba Tuhan yang suci. Terus Anda bukan hamba Tuhan. Anda mengaku anak Tuhan. Oke. Tapi kenapa masih menghambakan diri? Anda menghambakan diri kepada siapa di hari Minggu, abangku? Ya, kepada Tuhan. Loh, berarti Anda hamba Tuhan? Berarti Anda hamba Tuhan? Ya, hamba Tuhan lah kami. Mana perintah Tuhan Anda untuk ibadah Minggu? Oke. Sebentar ya. Ya. Oke. Saya tanya Abang Juma juga pertanyaan yang sama. Di mana perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran? Silakan. Ya Allah ya Karim. Kan tadi saya sudah mengatakan di dalam pengajaran yang bersumber dari pertanyaan saudara, bahwasanya Nabi Muhammad mengajarkan kemudian kepada kami bahwasanya kami umat Islam itu sholat karena mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran menjelaskan surah An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaitumus shalah fazkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubikum fa idzat nantum
Fa'aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat subuh Al-Quran surah Ar-Rum ayat 17. Salat zuhur Al-Quran surah Ar-Rum ayat 18, An-Nur ayat 58. Salat asar Al-Quran surah Al-Asr ayat 1. Kemudian salat maghrib Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 9. Kemudian salat apa lagi? Salat isya An-Nur ayat 58. Jadi salat kami itu sudah ditentukan waktunya. Itu makanya Al-Quran mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Anda nggak bisa kemudian menjadikan salat kami itu sebagai penyeimbang dari ibadah minggu, karena kami tidak menemukan dalil minggu di dalam Bible, kan gitu. Nah, tapi bukan masalah minggunya, ini masalah Anda itu tunduk untuk kemudian berhaleluya hari Minggu itu kepada siapa? Karena kalian itu bukan lagi hamba Tuhan. Berdasarkan dalil, bukan saya ngada-ngada. Galatia 4 nomor 7. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Theos. Nah, sekarang bukan hanya sekedar itu abangku. Galatia 5 nomor 1. Kamu dibebaskan dari beban penghambaan. Kemudian sunat jangan lagi, makan babi haram jangan lagi, yang diharamkan semuanya bisa, semua halal dan seterusnya. Kenapa bisa demikian? Karena kalian bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak Tuhan katanya. Muncul pertanyaan, lalu kalian menghambakan diri kepada siapa di hari Minggu, kan gitu? Oke. Iya. Abang bilang cuma bilang tidak ada beribadah pada hari Minggu. Betul? Iya. Oke, datanya sudah ada, saya Silakan abang. cari. Iya. Dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai 3 itu terjadi pada Allah itu kan pencipta itu sampai 6 hari. Betul nggak? Ya, kalau 6 hari, hari Iya, 6 pertama, hari. hari pertama itu hari Minggu. Gitu Bang Juma. Lo pagi itu jatuhnya di hari Sabtu, Protestan, woi. Hari ke-7 itu jadinya di Sabtu, Bang, bukan di Minggu. Hari Minggu, Bang. Ya Allah ya Karim. Sekarang saya tanya kepada saudara, hari Minggu bahasa Yunaninya apa? Kiriaki. Hari Sabtu bahasa Yunaninya apa? Sabot. Dalam bahasa Ibrani apa? Sabat. Terus kenapa larinya ke Kiriaki? Kenapa Anda ibadah di hari Kiriaki? Bukankah Yesus itu ibadahnya hari Sabat? Dalam bahasa Yunani Sabot. Dalam Karena bahasa gini, Ibrani Bang Sabat. Bang Juma gini Bang ya. Ya. Karena kan ada pertentangan itu antara Yesus sama orang Yahudi pada hari Sabat. Iya, itu kan ada pertentangan itu. Iya, terus Karena Kamu nggak ngerti Protestan. karena Ngalur gini. dulu aja kau. Udah gini Bang, dengar ya. Udah ya. Karena ada pertentangan di situ. Sebab Yesus tegaskan ya ditegaskan itu anak Tuhanlah yang menjadi hari Sabat tersebut. Tapi tidak ada terangan. saudaraku, Iya. bukan itu yang saya tanya. Itu kan pada saat Yesus kemudian memetik gandum pada hari Sabat kan gitu. Yang saya tanya ini, orang Yahudi itu Keluaran 31:14 wajib hukumnya mereka dibunuh ketika mereka tidak beribadah pada hari Sabat, Sabtu. Nah, bahasa Yunani Sabtu itu apa? Sabtu itu bahasa Yunaninya Sabat. Bahasa Yunani Minggu itu bahasa Yunaninya apa? Kiriaki. Apa arti Kiriaki? Hari Dewa. Pertanyaan saya, kenapa kamu ibadah di hari Dewa? Kenapa nggak ibadah di hari Sabat? Sudah Bang Juma. Ya. Karena 6 hari itu Allah kan menciptakan langit dan bumi. Hari ke-7 itu kan Allah beristirahat karena hari ke-7 Sabtu. Kan 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. Iya, betul. Iya, 6 hari. 6 hari. Hari ke-7 istirahat. Hari apa itu? Ya, hari ke-7 kan hari Minggu itu. La haula wala Ini quwata Selasa, illa Rabu, billah. Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu.
Hari Kejadian ketujuh itu hari Minggu bangku. Itu dah ada ya. Allahu Karena Akbar. di Keluaran 20 ayat 8 Parah sampai parah kau 12. Protestan parah kau. Nah, Iya. itu karena kami beribadah pada hari Minggu ya. Saudara, Karena hari Tuhan Minggu Bang Juma. Minggu itu hari istirahat. hari Minggu itu bukan hari Sabat, itu bukan hari ketujuh, itu hari pertama. Kalau menurut abang hari Sabat itu hari apa? Hari Sabtu. Ini ya, Iya, kalau itu kita kan Allah masih pencipta, menciptakan Lah. langit dan bumi. lah. Hari Sabtu, Iya. Sabat itu hari Sabtu Protestan, weh. Jadi itu menurut Saudara ini. orang Yahudi karena kami Oh, enggak, mengikuti enggak. Sabat Enggak dong. karena kami ditegaskan oleh Tuhan Yesus ya. Jangan Ya. bawa-bawa Terbaik. Yesus. Ia membawa Yesua Aku jawab yang Al-Masih terbaik. dalam Yesua Al-Masih ya. Dalam karena ada pertentangan situ karena kami mengikuti apa kata Tuhan. Hari Iya. Sabat itu Tuhan adalah Sabat itu, saudara, Sabat itu Sabtu atau Minggu? itu kan Sabat hari Sabtu. Bisa kau jawab Bang Juma? Sabat orang Sabtu. Yahudi. Terus Sabtu, kenapa karena kamu kami ibadah mengikuti hari Sabat. Minggu? Kamu ibadah kepada siapa hari Minggu? Iya, kepada Tuhan karena 6 Tuhan- hari Tuhan Tuhan- mencipta langit bumi. Tuhan. Aku bisa 6 jawab hari Bang kan Juma. kan 6 Silakan, hari kan silakan. Tuhan ciptakan langit dan bumi. Iya, Ya, dan berhenti pada hari Sabat. ketujuh kan Inilah yang hari terbaik, Minggu. aduh. Itulah Sabat orang Kristen karena mengikuti Tuhan Yesus Kristus itu kan bangkit pada Iya. hari Minggu. Ini loh. Sedangkan Itu yang aja terbaik. terus. Kalau hari Sabat itu hari Quran. Itu menurut tradisinya Sabat Yahudi. Hah? Hari Sabat itu hari Sabtu. ketujuh, abangku. Iya, hari Sabtu, benar. Heeh. Kenapa kami orang Kristen berdoa gereja di hari Minggu? Karena itulah hari kebangkitan Yesus Kristus yang Oke. dianggap sebagai pencipta baru Baik. untuk keselamatan Allah yang Baik, utama. baik, saudaraku. Kami Jadi beribadah jadi hari kesimpulannya, Minggu. Nah gini, jadi kesimpulannya, kalian dimemerdekakan dari menyembah Tuhannya Yahudi. Karena kalian tidak lagi kemudian tunduk kepada perintah-perintah Tuhannya Yahudi. Karena kalian adalah anak Gini, hamba, Bang bukan Juma. lagi hamba, tetapi adalah anak. Nah, kalian menghambakan diri kepada makhluk yang keluar dari kubur, betul? benar. Gini Bang Juma, udah, kenapa selesai, kami sudah. berdoa pada hari Minggu? Karena gini, karena Udah hari selesai Minggu kita. itu Yesus bangkit. Di perjanjian lama kan Iya, hari iya. Sabat. Yang kan, kalian hari sembah Sabtu. itu adalah makhluk yang keluar dari kubur Tapi pada hari Minggu itu kan? Kenapa hari Oke, Minggu? Bang Juma. Udah selesai kita kan? Bentar. Pertanyaan yang sama. Jadi kalian bukan lagi hamba dari pertanyaan yang Tuhannya sama. Yahudi, tetapi hamba dari makhluk yang keluar dari kubur itu kan? Betul? Ay, parah. Gini Betul Bang kan? Juma, kenapa? Karena di hari pertama hari Minggu itu para Ini pengikut bertanya, saya Yesus bertanya, saya berkumpul serius pada hari bertanya. pertama itu. Kalian Membacakan bukan lagi baptisan hamba Ekaristi. dari Tuhannya Makanya Yahudi, bukan hari itu. tetapi hamba dari makhluk yang keluar dari kubur pada hari Minggu, betul? Yesus itu jelas bangkit Bang Juma. Iya, Kamu iya, mau maksud saya mengelak itu, gimana maksud saya pun tetap itu. bangkit dia. Berarti Anda adalah Kamu penyembah atau hamba kamu dari cari makhluk yang keluar referensi dari kubur dimanapun, pada Yesus hari tetap ketiga. bangkit. Betul, saudaraku? Itu Yesus bro. Iya, saya ngerti. Yesus bukan Iya. makhluk. Sekarang Yesus ketika datang ke bumi, makanya dia memperhatikan Bapak menghambakan sopan. diri kagak? Iya, dia sebagai hamba. Menghambakan diri kepada siapa Yesus ini? Allah Bapa. Allah Bapa. Jadi Yesus menghambakan diri kepada Apakah Elohim. Allah Bapa itu disebut Allah itu Bang Juma? Sabar dulu. Cuma, Yesus menyembah pertanyaannya kepada Bapa. Allah Bapa itu Kristen menyembah Menyembah kepada Allah. Yesus. Ya oke, kita sudah selesai di situ, Abang. Oke, pertanyaan yang bisa sama jawab, Bang Kak? Juma. diam dulu Iya. yang terbaik. Nah, Iya. pertanyaan yang sama. Bang Juma gini, apakah Allah Bapa itu sama dengan Allah yang Bang Juma sembah atau lain? Kami umat Islam itu ketika datang Al-Quran kepada kami, Kanju melenceng lagi kanju kau. kami ketika datang Al-Quran kepada kami, Al-Quran menjelaskan bahwa kami itu wajib hukumnya menyembah kepada Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Kami tidak berlandaskan kepada Bible.
Kata Quran surah Al-Baqarah ayat 136, Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami diajarkan menyembah kepada Allah, Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan juga Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa dan Isa. Kalau hari ini saudaraku Kristen bertemu dengan saya mengatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Abraham adalah Elohim, kami tidak berkiblat ke situ. Kiblat kami Quran. Begitu abang. Jadi sah-sah saja Anda mengatakan aku beda. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Oke, nah, makasih Bang Kanco. Nah, kalau ini pertanyaan yang sama dengan Bang Zuma ini. Kalau benar Nabi Muhammad itu seorang Nabi mulia, sebutkan satu saja perbuatan baik Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Silakan, terima kasih. Iya. Jadi Al-Quran itu, Bung, bukan kisah hidup Nabi Muhammad. Al-Quran itu wahyu, hukum-hukum yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Bukan untuk satu orang. Tidak seperti di dalam kitab saudara berbicara tentang biografi seseorang. Meskipun Bapak Paulusnya tidak disebut siapa bapaknya, siapa emaknya. Al-Quran itu bukan membahas tentang pribadi Rasul. Al-Quran jangankan kemudian orang lain yang dijadikan sebagai acuan tanpa tujuan memberikan pelajaran. Nama ibu dan nama ayah dari Nabi Muhammad itu nggak ada di dalam. Kenapa? Karena Al-Quran itu kitab hukum-hukum. Nah, kalau ingin membahas tentang Nabi Muhammad, kitabnya beda. Namanya kitab Sirah Nabawiyah. Anda bisa baca di situ. Sebelum dia lahir, setelah dia jadi nabi, sebelum dia jadi nabi, setelah dia jadi rasul, setelah dia kemudian meninggal dunia, itu Anda bisa baca di situ. Itu lengkap. Tapi Al-Quran bukan untuk menjagokan Nabi Muhammad. Al-Quran itu untuk kemudian mengajarkan dan membimbing manusia tentang apa yang harus manusia lakukan hidupnya di dunia ini, hubungannya dengan Tuhannya dan hubungannya kepada sesama manusia, kepada seluruh makhluk. Begitu abangku. Jadi salah, adakah di Al-Quran itu kemudian Nabi Muhammad diceritakan berbuat baik, bla 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 dan seterusnya. Itu bukan berbicara mengenai pribadi baginda. Begitu Bang. Berarti tidak ada, Bang. Bukan nggak ada. Bukan nggak ada. Al-Quran itu menceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW mendapatkan petunjuk, diperintahkan untuk menyampaikan firman, mengajarkan manusia kepada kebenaran, membimbing manusia kepada segala hal, bil bayyinati waz zubur, wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas dan seterusnya. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebagai suri teladan. Kepada Yang kutanya Bang Zuma, izin Bang Zuma ya. Yang kutanya perbuatan baiknya ada enggak? Mengajarkan Al-Quranul Karim itu sudah perbuatan baik. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mengajarkan manusia tentang kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Baginda Rasulullah mengajarkan hal tersebut. Bahkan dikatakan kul in kuntum tuhibbunallah. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, ingin dosa-dosanya kemudian dihapuskan oleh Allah, maka dia harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladannya. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan wa yuzakkihim. Nabi Muhammad datang diutus untuk apa? Mensucikan manusia. Bukan menebus, tapi mensucikan jiwa-jiwa manusia. Wa yuzakkihim, Al-Quran surah Al-Jumu'ah. Itu jelas itu diterangkan di sana. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan manusia. Kemana perginya manusia suci setelah meninggal? Nah itu dia. Begitu abangku. Uswatun hasanah. Ya. Nah ini pertanyaan saya belum terjawab. Kalian beribadah kepada siapa? Kalian kan bukan hamba Tuhan. Tapi tetap aja menghambakan diri. Anda menghambakan diri kepada siapa?
saya yang jawab Bang. Boleh nggak? Ya, Saya boleh. kan udah jawab tadi Bang Juma bahwa kenapa Ah, kami gini kan Bang. beribadah hari Minggu. Bukan Diam dulu, saya karena bertanya mengapa, hari saya Minggu bertanya kepada Gimana? siapa. Saya aja yang jawab Bang. kepada Ya. Yesus karena gini, karena di hari Nah, kebangkitan hari kepada pertama hari Minggu itu Yesus. para murid-muridnya berkumpul dan melakukan Hmm. menyekutukan Yesus. Pada hari Sabat Karena orang Yahudi ada menyembah kesepakatan kepada hari siapa, Minggu. Bang? Kepada Elohim atau kepada Yesus? Hari Sabat itu perjanjian lama untuk Elohim. Saudaraku, orang Yahudi pada hari Sabat Sabtu. berkumpul di sinagoge menyembah kepada Yesus atau kepada Elohim? Salah kok tuh Canjo. Elohim. Elohim. Orang Kristen pada hari Minggu beribadah kepada Yesus. Ini dua penyembah yang Iya, berbeda karena apa? Karena dengan sembahan yang itu berbeda pula. Yang mana yang benar? Yahudi yang Kenapa? menyembah Oke, Elohim oke. atau Kristen yang menyembah Yesus? Mana yang Bentar, betul? gantian. Sesama Kristennya kok sering menyalahkan ini. Waduh. Iya, karena hari kebangkitan Yesus itu hari Minggu. Bahaya kan? Protestan bahaya kalian ini. jangan sering menyalahkan teman-teman Kristen Yesus ya. pada saat Jadi, itu kan Ini murid-murid Lukas Yesus yang mau menjawab atau Canjo istirahat dulu? Yang mana yang Lukas? benar? Yahudi saya, menyembah Aduh. Elohim, Kristen Yaudah. menyembah Yesus. Di antara dua Besarkan, penyembah, yang mana penyembah yang benar di sini? Oke, sudah Bang. Ya, Sudah. ya. Karena gini Pak Bang Juma, karya keselamatan itu kan ada di Yesus. Di hari Minggu. Iya, itu kita sudah maklumi, itu kita sudah kantongi, saudaraku Kristen, pengikut makhluk yang keluar dari kubur hari Minggu yang kalian sebut Yesus, kalian menyembah itu. Orang Yahudi tidak menyembah itu, orang Yahudi menyembah Jadi gini, Elohim Pak yang Bang Maha Juma. Suci lagi Maha Tinggi. Itu Yesaya karena apa? 5:16 kan gitu, Abang. Gini Bang. Ya, aku Boleh nggak paham. saya Karena gini, karena hari Minggu itu Jadi kan di sini Yesus berbeda terus ya. Saudara-saudaraku Kristen, berbeda ya antara Kristen dan Yahudi ya. Sebagai makna Coba percayakan Canjo pada yang di layar lebar aja. makna sama dalam Jangan Kristus. ini. Sebentar, silakan Jadi Bang berbeda. Lukas dulu. Jadi berbeda ya antara Yahudi yang menyembah Elohim pada hari Sabat dan Kristen yang menyembah kepada sosok Yesus pada hari Minggu. Berbeda kan ya? Berbeda atau Gini sama? Bang. Boleh saya berbicara sebentar Bang? Boleh. Silakan. Sangat boleh. Silakan. Dari saya nih memang Kristen Protestan dari gereja Metodis kan. Sering saya baca-baca tentang agama saya sendiri dari sejarah dan historis dan budaya lah kan. Kalau kenapa kami ini beribadah di hari Minggu? Karena kami kan secara nih kami ini ikut pengikut Paulus lah kan. Dalam zaman dahulu ini Paulus ini kan mengikuti Diakui gerundah kalau Kristen pengikut Paulus. Mantap. Lanjut. Kau datang surat ini ke sini. Loh. bentar loh, Pak. Gantian, bentar dulu lah, gantian. Gini kan dari Lanjut. ajaran Paulus gitu kan kami mempercayai Jujur ajaran- Lukas. Ya, lanjut. dari secara historis ini kan zaman dahulu kan ada bangsa Romawi. Dari bangsa Romawi itu disitulah Paulus bekerja sama dengan bangsa Romawi kan untuk menyebarkan agama Kristen kan. Dari situlah ada tentang Kaisar Konstantinus lah. Pada hari Minggu itulah makanya kenapa bisa bekerja sama. Itu karena ada kerjasamanya itu kayak penyembahan Dewa Mitra gitu loh. Karena Mantap. kalau bilang begitu Bang. Karena kan kalau emang kami menggenapi hukum Taurat harusnya kan di hari Sabat kan. Seperti itulah. Kenapa lah ada patung-patung Yesus, gambar-gambar Yesus di seperti matahari begitu kan? Memang dari itulah melambangkan simbol yang namanya Dewa. enggak Dewa Mitra itu, Dewa Matahari. Ini jujur dia nih, jujur. Gini, Dia jujur. Lukas, salah kamu. Lukas, gini, mengenai ibadah itu,
sudah diajar. Nah, yang benar Lukas ini. Sabar, Bang Host minta maaf ya, saya izin nyambung ini sudah melenceng kemana-mana Protestan ini. Gini Bang. Coy, kita baca historis Gini dulu. Bang Lukas, saya Katolik. Jadi yang Ya. Kekristenan dengan Roma itu harus kami. Kekristenan dengan bangsa Romawi harus kami, bukan Protestan yang baru muncul abad 16 ini. Mengenai pengajaran ibadah itu diajarkan oleh Yesus sendiri. Inilah darahku yang dikurbankan bagimu. Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Lakukanlah ini untuk mengenang akan daku. Jadi Yesus sendiri, sabar Lukas, diam. Dari tadi kamu ngomong sampai mitras lo, kamu nyembah mitras. Kamu harus Iya, paham. makanya itu. Iya, Kamu iya. harus paham siapa yang kamu sembah. Jadi Pasti Yesus sembah sendiri Tuhan, yang ya. mengajarkan tentang perayaan Ekaristi itu. Jadi ibadah kami adalah sebuah persembahan, perayaan Ekaristi, bukan nyanyi-nyanyi joget-joget ya. Tapi Lukas benar Protestan. loh, itu lingkaran di belakang patung-patung Yesus itu lingkaran matahari, Dewa Mitra. Betul Enggak, Lukas, setuju. enggak. Dewa dia Lukas, bukan dewa kami. Enggak, itu adalah bahwa di kuasa Roh Apa tadi? Kudus yang ada di Ibadah situ. apa? Korintus. Ekaristi itu tahun berapa muncul? Saya tanya. Pengajaran awal perayaan Ekaristi diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Itu bahasa Memecah-mecah Ibraninya. roti, membagi-bagikannya. Lukas, Ekaristi itu diadakan Yesus para muridnya. Memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikannya itu diajarkan oleh Ada Yesus itu. Kristus sendiri yang tidak dilakukan oleh kalian. Sudah selesai, Bang. Ekaristi itu ajaran dari mana? Saya Kamu tanya betul. dulu. Yesus Markus 14 mengambil ayat roti. 2. Bisa raja-raja Sabar. saja. Itu memang ada di Yesus hari Minggu. mengambil roti itu lalu membagi-bagikannya, memecahkan perjamuan terakhir. di hari apa Lakukanlah emang? ini untuk mengenang daku. Itu hari Iya, Kamis, iya, tapi dia bilang apa? Lakukanlah ini untuk mengenang daku. Jadi harus dilakukan setiap hari. Makanya kami Iya. gereja Katolik perayaan Ekaristi setiap hari. Pertanyaannya gini loh. Makanya baru muncul abad 16, nggak ngerti kamu. Berkata seperti itu. Gantian Ada teman-teman. apa? Ini belum ada Bunda Karyana, belum ada Pak Jospen, belum ada Madikil. Waduh, Saya gimana ini? bertanya. Kristen? Yesus enggak. berkata seperti itu dari apa? Itunya. Eh, Kalau kita Lukas, sejarah ini kan kita harus dari Sekarang kamu buka Pertanyaan apakah pertama Yesus tahu hanya melakukan gimana, di hari Lukas? Kamis ketika Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam perjalanan ke Emmaus itu hari apa? Lukas. Kamu ngomong ke Alkitabiah kali kamu tuh, Lukas. dulu kayak Aduh. bahas Dilerai gerunda. dari budaya Biar dulu lah. mereka puas Bang Juma dulu. aku turun ya, Bang Juma aku turun. Nggak sanggup aku lawan Protestan ini, bahaya. Heresi nih, heresi. Nggak mau aku. Lukas, kalau kau Lawan menyembah aja. turun Menyembah menjawab patung, kau bawa menjawab patung-patung. pertanyaan Aduh, Bang Juma, Pak. kau turun aja Lukas. Gimana? Kalau kau tidak mau menjawab pertanyaan Bang Juma, kau turun aja, soalnya kau terlalu botol. Enggak. Gini ya, saya kan udah menjawab. Nah, secara historis. Jawab. Saya membaca, soalnya saya juga belajar dengan agama saya sendiri. Saya cuma pengen tahu loh tentang agama saya ini Di sini gimana. debat bukan belajar. Belajar faktor historis, makanya kalian pada bertanya kan menjawab gini, anak Tuhan lah, dari Yesus lah. Betul dia, itu sejarahnya, sejarah Kristen itu. Betul Lukas. Kau belajar Semangat, di Lukas. penista sana, Makanya itu Lukas. kita harus dari sejarah dulu. Tahu dulu kita sejarah. Kita telusuri, percuma ada sekarang teknologi lebih canggih kalau nggak mau belajar. Mengerti nggak? Betul itu. Jangan cuman pas ditanya gitu, saya menyembah Yesus, saya menyembah Tuhan. Tuhan itu Tuhan siapa? Secara kalau kita menggenapi hukum Taurat, harusnya kita beribadah hari Sabat tuh hari Sabtu. Sesuai hukum Taurat. Hukum orang Yahudi aja beribadah itu di hari Sabtu. Oh gini Beda Lukas, sama Muslim. Sabtu itu Muslim hari di hari Sabtu, Jumat. belajar lama, paham kan di situ? Kenapa? Dengar dulu. Kenapa Perjanjian dibilang baru itu kayak gitu? digenapi Yesus di Ada hari Minggu. kerjasama Paulus dengan bangsa Romawi. Karena zaman dahulu bangsa Romawi namanya untuk si Paulus supaya tidak dihakimi sama masa. Diubah-ubahlah ayatnya itu. Diikutilah, oke lah, kita dijadikan satu lah agama cara menyembahnya ini. Lukas, kau kan tidak paham kan? Perjanjian Tidak lama itu paham apanya ini udah sejarah lo perjanjian lama itu berbicara. hari Sabat itu di Gak hari usah Sabtu. menyangkal Kalau itu perjanjian sejarah. baru hari Sabat itu dikuduskan di hari Minggu, botol.
Dari mana? Dari hari Minggu. Kutanya dulu. Kamu kan Yesus kan di hari Minggu itu hari kemenangan. Dari mana kamu tahu? Saya tanya. Dari mana? Kasih tahu lah. Kamu belajar Sejarah dari Lukas. historisnya dari mana? Saya tanya dulu. Ya bagi Yesus kan di hari Makanya Minggu. kamu tuh Kristen Terus jangan hari apa polos. Lukas? Saya aja dengar. Saya aja tidak Kristen ini tidak menuhankan Yesus. Paham kamu? Berarti kamu Saya bukan Kristen. berbicara. Saya Bang Hos, berdoa kepada Allah. Sama isi lagi berantem ini, turunkanlah. Nggak kondusif ini. Biarkan aja dulu. Bodoh. Masing-masing punya hak untuk membela keyakinan. Karena keyakinan itu adalah hal prinsip kalau yang termahal Lukas- yang kita punya. Bang Juma, gini Bang Juma. Iya, Kalau silakan. Lukas tidak menuhankan Yesus berarti dia bukan Kristen gitu loh. Dari percuma Saya diskusi dengar. dengan dia, Memang kau betul. ateis. Saya tidak menuhankan Yesus. Makan itu kalau Saya dia menuhankan Kristen. Yesus itu arti orang bukan Kristen, betul? Saya tidak bergereja karena apa? Karena saya tidak Oh, mau pantasan otakmu error. Iya. Tahu yang Hargai error. hargai Canjo, dia Protestan loh. Makanya itu dia kan Protestan tapi dia tidak menuhankan Ya, Yesus makanya itu kan Protestan. supaya kalian tuh paham gitu loh, biar nggak kasih tahu gini-gini nanya Yesus ini. Kalau kau Alah, tidak menuhankan Yesus, nggak ada ngapain kau jejaknya. datang diskusi sini? Katakan jejaknya surat cuma Tuhan. asal ngomong. Aduh. Tahu nggak? Lukas ini si iblis yang makan buah terlarang ini. Dia makannya 40 Iya, bukan kalau orang Kristen itu sebenarnya Apa? Jangan gitulah, jangan Apa itu gitulah. pengetahuan yang baik yang Oh, jahat? gini host, Buat kalau orang terlarang Kristen, buat pengetahuan yang baik yang mana jahat. Kristen itu Karena menuhankan saya tahu Yesus. yang baik yang gimana. Kalau Paham bukan kamu kan menuhankan Yesus, Korintus? bukan orang Kristen. Canjo banyak yang nggak menuhankan Yesus. Siapa, Ada siapa? sebuah utusan. Itu Lukas doang ini bang. Saya memang betul karena dari Iya, logika karena kau saja. bukan orang Kristen, Kami karena tak kau mungkin kau tidak menuhankan Yesus. bolak-balik dan sedangkan dari Alkitab saja sudah ada banyak curiga loh. Ini Aneh. Lukas ya. Di sini bukan berdebat agama, tapi kita ingin saling memahami antara ajaran dari Islam dengan kita. Saya Ya Katolik. tahu, tapi Saya dengan Yesus jawaban dengar kalian tuh kata Bang aneh. Juma bukan untuk berdebat dengan dia ya. Botol. Untuk Gini loh, mendengarkan Asal- Lukas. untuk Gini saling loh, memahami gitu. Lukas. Kalau orang Kristen tuh menuhankan Yesus, kalau bukan menuhankan Yesus, dia Tidak bukan ada. orang Kristen. Udah Tidak. selesai. Tidak, Tahu- kalian tahu tuh ini Kristen menyembah KTP. namanya Dewa Mitra, paham? Iya, pantasan Sudah kau tidak jelas yang Kristen. namanya dari historis itu, historis. Ngerti nggak? Histori. Dan asal jawab seperti itu, tidak ada jelasnya dari mana sumbernya, tak ada tahu. Sumbernya gini loh, orang Kristen di dunia ini menuhankan Yesus. Kalau kau beda, karena kau bukan Lebih Udah, dalam. kamu itu Kau masuk jawaban kamu Islam. sama aja Lukas, kayak Lukas. pendeta-pendeta yang Kau lain. mengenal dengan Islam aja Lukas. daripada kau bentuk sekte baru. Iya, daripada kau percaya di Saya tak Tuhan, buat kau sekte masuk baru, Islam tidak. aja. Karena Ini saya Bang Lubis informasi malah yang Dewi kita. tambah bingung ini. 3 hari Bang Juma. pusing Bang Lubis ini. Syaratkan dia aja Bang Juma. Kalau Kenapa? dipakai di Karena Kristen kamu dia. terdiam, kamu kan nggak tahu kan, makanya jangan botol. Kamu nggak tahu Atau karena gini, percayai. di dunia ini orang Kristen menuhankan Saya Yesus, Tuhan cuma kamu ini, aja. ini Allah. Makanya sebelum beragama tuh Ya Lukas, saran saya ini gratis. Aja, Lukas. Daripada kau bentuk Pahami itu sekte agama, baru, Tuhan, sebelum jemput nama agama. Kristen, mendingan kau masuk Islam aja. Begini, kita Pak. semua agama ini dibenarkan loh. Pak, saya memang percaya Muhammad, tapi saya Iya, tetap daripada kau bentuk sekte baru. Gitu. Saya tidak Hina membuat kami sekte Kristen ini, Bang. Gila nih, orang gila naikin Bang Juma. Ya, kenapa kalian bilang gila? Lebih gila lagi kalian menuhankan manusia. Dia Jangan percaya gitu, jangan Muhammad, gitu. betul Kristen. Wah, gimana sih? Biar Bang Saya- Arif saya dia Kristen, konsili saya dulu. dari GMI. Kita Gereja lihat Metodis ini. hikmahnya nanti. Kenapa saya bilang begitu? Dia Karena dia kalian percaya Muhammad, kalau tetapi tanya, beragama botol Kristen semua itu gimana jawabannya. sih? Ini kita sepemahaman dulu baru bisa ajarin orang lain. Ini si Lukas ngajarnya beda sih. Aduh bahaya ini. Iya, si Lukas ini percaya Muhammad tetapi Iya. agama Kristen. Betul Saya kali tanya orang dulu. ini. Iya. Saya Orang tanya percaya dulu Muhammad sama itu agama kamu, Islam, Canjo. betul. Bukan agama Saya tanya Kristen. dulu Sanjo. Kamu Canco, kamu Kristen. Canjo, Kamu ini makanya Kristen. jangan dijawab, biar aja dia, biar aja. Iya. Gak usah dijawab. Ya, saya, Kalau makanya saya dijawab tanya. berarti Aku luruskan berarti otak yang seakan-akan gila dia itu. itu pintar, tahu. Gak usah Jelas saya dijawab pintar. lah.
Kata Korintus kan saya makan buah terlarang kan. Makanya saya pintar mengetahui yang baik dan jahat. Gas terus Lukas. Ini Gas ular yang di Taman Eden ini, si Lukas nih ular yang di Taman Oh Eden. iya jelas. Saya iblis. Otak saya cerdas. Saya ngerti mana yang agama betul sama tidak. Kau Mana cerdas Tuhan yang betul sama percaya tidak. Muhammad tapi Kristen. Kau cerdas dari mana kau? Lah, saya apa salahnya saya percaya? Begini Percaya Lukas, bukan berarti mengikuti kamu kan? ngambang. Lukas, dengar Percaya bukan kata-kata berarti teman saya mengikutin, gratis. kan? Daripada Nah, kamu itulah. ngambang, mau disebut Kristen bukan Kristen, mendingan masuk Islam aja. Gitu aja, supaya kita satu Kalau saya jalan. tidak mau bagaimana? Tuhan, gitu. Kalau saya Lukas. tidak mau bagaimana? Saya tetap mengimani Kristen. Kau nanti aku rukiah Saya kan kau. mengimani Kristen karena saya percaya Tuhan itu cuma satu. Yesus itu Isa Al-Masih yang kata orang Islam itu Isa Al-Masih itu utusan. Saya percaya kalau Anda Iya, menuhankan Tuhan, itu yang diajarkan oleh harusnya- umat Islam. Itu yang diajarkan Dengar. oleh umat Islam. Iya, berarti kau Islam Kau ini. nggak sebut kau Syarat aja Kristen, kau mendingan Lukas. kau masuk Saya ke dengar Islam. dulu. Itu aja kan. Selesai cerita Dengar gitu, dulu. Lukas. Lukas, kau nih cocoknya Oh, syarat berarti, aja. berarti menurut kalian ini Yesus sama Isa ini berbeda ya? Oke. Kau usah bahas no problem. Kristen, kau gak tahu apa-apa. Kau lebih baik itu syahadat Oke, selesai. no problem sama saya, iya. Oke. Dia Karena mau saya syarat ini, ini. saya Bagaimana? namanya itu Bapak. Si Lukas Kenapa ini? Kenapa? mau syahadat Kenapa ini si Lukas kan ini. ini ngikut nama-nama Allah? Saya tanya dulu. Kenapa ngikut nama Allah? Allah itu Tuhannya orang Islam. Saya tanya dulu. Memang si Lukas ini orang jujur sekali. Memang Lukas ini orangnya Saya jujur tanya sekali. dulu. Mantap Lukas, Kalau gas emang terus Tuhan, Lukas. Kenapa Tanya bilang? dulu, tanya dulu. Kau Kristen atau Islam ini, Lukas? 1 Korintus mana tadi? Nggak kuat dia. Lukas, kau nih Tidak kuat, Kristen atau Katolik, Islam? Katolik. Lukas? Nggak kuat beliau saudara kita itu. Bagaimana coba kita ingin tahu kebenaran Tuhan itu kalau dibolak-balikkan pikiran kita dalam Alkitab itu, aduh, yang dibilang Tuhan, aku adalah guru dan tuan, di TB jadi Tuhan. Lukas, Betul. Lukas, baca juga lah yang di bawah. Katanya semangat terus Lukas. Bilang terima kasih dong. Saya ini Bang, karena saya dari SMP dulu udah bertanya, kok Tuhan itu 3 loh, Tritunggal, 3 dalam satu wujud dibilang gitu. Sedangkan saya nonton film Yesus ini kan, adalah praktis, adalah suara Allah dari langit, baru Yesus itu baru Roh Kudus dalam rupa merpati itu. Pertanyaannya, yang antara itu 3, yang mana Tuhan? Kalau Nggak Tuhan tahu itu kami bilang- Lukas. Nggak tahu kami Lukas. Betul Lukas. Disunat lagi Lukas dan diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana itu? Tahu lah saya. Baru juga ada. Kenapa kita kok bisa nyanyi-nyanyi sedangkan Yesus saja bersujud loh? Kita mengikuti Yesus. Iya. Kita menyembah. Iya betul. Sujud itu menyembah Ya, jadi- sebagai bentuk kita merendahkan diri. Itu namanya Oh, menyembah, itu begitu. beribadah. Iya. Merendah-rendahkan sama Tuhan itu, bukan menyanyi yang gembira seperti itu. Oke lah, kalau dibilang menyanyi itu bagaikan sholawat lah segala macam kata orang Islam tuh, oke lah. Tapi kan beda namanya menyembah. Mantap Lukas, gas terus. Semangat Lukas. Warga sini Kristen Muslim. Saudara Lukas ini masih Kristen, gereja. Kristen. Oh, Saya Kristen. Vargas Kristen, sering masuk ke Komal. Iya. Saudara Kalau Lukas masih ke saya- gereja, Lukas. Kalau saya orangnya orang pintar itu perlu dikasih semangat biar lebih semangat lagi. Cuman pertanyaan saya gini kan Bang, sering kali saya lihat di rumah saya nih ada gambar Yesus tapi ada mataharinya. Kenapa seperti itu? Oh, saya baca-baca dari historis, rupanya masuk lah. Oh, itulah asal usulnya. Oh, apa Dari yang masuk Bang Dewa Lukas? Mitra itu. Ajarin Kenapa- kita dulu Bang Lukas. Kenapa dibilangkan bisa menyembah Dewa Mitra itu? Karena dahulu kita ini kan percaya yang namanya Paulus. Dari ajaran Paulus itu kan. Kita ikutilah ajaran Paulus itu. Iya. Zaman dahulu tahun 312 Masehi di Konstantin apanya?
pokoknya di Konstantin lah, apa namanya dia? Lukas, Oh kau iya, bisa oh iya, Lukas. Kaisar Konstantin ya, Lukas. Kaisar Konstantin lah. Kau bisa turun enggak? 112 Masehi kok nggak salah itu. Ah, itulah ada namanya. Cerdas sekali. Zaman Bang dahulu, Lukas ini kan. cerdas sekali orangnya. Memang luar biasa. Makanya itulah Mantap Bang dibilang Lukas. Gas ada namanya terus. Paulus ini bekerja sama dengan bangsa Romawi, karena kok dilihat-lihat zaman dahulu pun juga bangsa Romawi ini menyembah namanya dewa matahari. Nah, itulah kan supaya bagaimana lah Paulus ini bisa dapat ketenangan dia mengejar apa dalam menyebarkan agamanya itu, yaitu dengan cara bekerja sama gitu. Makanya kenapa dibilang hari Minggu, kenapa nggak hari Sabtu seperti orang Yahudi? Ya karena biar disamakan gitu loh. Tuhannya bangsa dewa-dewa yang orang Romawi itu, Pemujaan dewa itu hari Minggu, Bang Lukas, bener. iya, Mantap. supaya disamakan lah itu kan, makanya lah ada lambangnya itu matahari di situ. Iya, Kiriaki itu kan hari dewa, Kiriaki, kata Gurunda itu kan. Kalau nggak salah dewa Mitra atau Mitra, lu nggak tahu Mitra kalau nggak salah. Iya mantap juga. si Mitra, Lukas Mitra, nih ya. Horus. Saya tahu seperti itu karena Mantap. saya juga belajar gitu. Gas Lukas, gas. Itu kalau saya lihat-lihat jawaban, kalau contohnya Bang Zuma bertanya kan sama orang Kristen gini, bolak-balik loh pertanyaannya, nggak ada nemu jawaban. Minimal kan kalau emang jawabannya itu kasihlah sumbernya dari mana, secara historis kayak zaman dahulu kayak gini kayak, atau dari ayat Alkitab sesuai nggak sama zamannya apa historisnya. Kita harus tahu sejarah. Makanya itu harus belajar dulu, jangan asal menjawab dengar omongan pendeta sembahlah Yesus segala Bang macam. Canco. Oke, terus Lukas, kau masih Kristen atau apa kau sekarang? Kristen, aku Kristen, pengikut Kristen, tapi Bang tidak Chan. menyembah, Bang Chan. tidak menyembah Yesus. Kristen Bang yang mana? Chan. Iya, saya tidak menyembah Bang Yesus, Chan. saya tidak bergereja. Terus Kita kau harus sembah siapa? belajar dulu Bang Chan. Karena gimana ya? Kalau saya pun ke Kristen, Kau Kristen terus kau sembah apa? gereja lah kan, saya Lukas. ada di situ patung apa, bukan patung nih, salib Yesus. Lukas, kau Kristen terus kau sembah apa? Sembah Bapak, Bapak yang mana? Bapak kau? Bapak Allah yang Maha Kuasa itu yang dibilang Bapak. Jangan Allah. gitu Bang Yang Con. sebut seperti itu. Orang cerdas itu. Dia Kristen Kenapa? tapi ini apa nih? Kristen KTP atau Dan gimana? kau Kau? menyembah Bapak nggak? Saya tanya, kamu menyembah Bapak Kau nggak? ini Islam aja biar langsung sembah Allah langsung. Kalau saya tidak mau bagaimana? Saya bersunat, Kau saya tidak mau? berpuasa, saya tidak memakan babi. Berarti kau tutup Islam lah. Saya ini Batak, Oh, saya orang Parna, susah Batak sekali, Tulen ya. ini. Dengar, Batak Tulen. Di keluarga saya kalau ada makan babi, saya bilang alasan udah gatal-gatal. Demi Aku mereka nggak. apa? Biar Aku nggak nggak. makan babi tuh loh. Berarti kau Karena memang gila. saya nggak mau makannya. Paham kamu kan? Lukas memang hebat dang. Gas Itu Lukas, saya gas. bilang nggak mau saya. Saya ini Kristen. Syarat aja Lukas. Syarat aja Saya yang tidak baik. berbabi, saya bersunat, saya berpuasa. Paham kamu? Apa mau dibahas? Akalnya Lukas itu Host, apa mau dibahas ini host? Apa kita hanya mendengarkan ocehan orang gila yang satu ini? Iya. Silakan host, kasih tema. Bang Lubis Panas dia. 3 malam dibuat pusing di Komalini, Bang Lubis. Silakan Bang Lubis kalau mau masuk. panas. Ini dikonsilikan dulu. Gimana ini, Bang Lubis? Bang Lubis, Saya silakan mau kalau masuk. sama Juma aja, sama Juma. Kalau orang-orang sinting seperti Lukas ini tolong diturunkan aja. Sudahlah, kamu tuh. Bang Lubis. Ini loh, Host. Salah kamu tuh. Kalau Kesimpulannya Lukas ini ateis, tidak punya agama dia. Begini, Lukas ini nebeng Dia kan dari tadi memperkenalkan Protestan kan tadi. Lukas Protestan ini orang ne- percaya Yesus, tapi dia enggak, ini gimana nih? Lukas ini saya nebeng percaya atas nama Yesus, tapi tidak dengan Tuhan. Paham Anda? Lukas ini nebeng atas nama Kristen biar diakui negara. Sebenarnya dia ini udah Oh, kayak iya, jelas. PKI ini. Jelas, kalau ada agama lain menyembah apa saja. Jangan salah Bang Korintus. Sebagai nabi, saya pindah Lukas ke ini situ. orangnya cerdas ini. Iya, kalau ada agama
cuman menyembah Bapa Iya. saja, tidak menyembah Yesus, tapi tetap Bapak yang mengikuti mana kau Yesus, sembah? saya pindah agama Jangan itu. mengolok-ngolok lah. Itu kan Bapak iman yang dia. mana? Allah Gas itu gini kan Hargai. Tidak sembah apa-apa lagi. Gurunda Sembah mungkin Allah itu di Islam. daerah Gurunda gimana ini Gurunda? Turunkan aja dia. Cerdas Lukas ini. Ce- Aduh. Jangan. Ya panas bos. Si Lukas ini Makanya orangnya jangan kotor. cerdas loh, cerdas Lukas. Satu, Dari dua, ngomong, tiga, dari cara empat, lima. ngomong 5 aja Kristen udah di sini, beda semua. Waduh, gimana? Katolik nyerang Protestan ini, Korintus nyerang Protestan. Gimana sih? Korintus ini. Baru konsili dulu, konsili dulu. Nggak kenal. Nggak bisa konsili sama si Lukas ini, kita nggak bisa Tiga konsili. kalian bertiga berapa adu argumen sama aku juga. berduduk. Bertiga lagi kita bertiga kau sebut bertiga. Oke, gini. Bahasanya Lukas ini kayak kau megang bahasanya Alkitab adiknya nggak? Olan, Bunda. Kau Olan. Siapa itu Bunda? Kau disunat Adiknya itu, Olan. sabar. Kau disunat atas dasar Alkitab atau bukan? Siapa adiknya Olan itu ya? Dasar Alkitab. Oke. Oh, Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Percaya nggak kau? Ah, Gak usah bang, gak usah Korintus, gak sanggup Korintus. Orang Lukas ini cerdas orangnya. Sabar dulu Pargas, sabar Pargas. Serahkan Dia hanya, itu sama makanya Lukas. saya bilang dia hanya ngambil sunat, dia hanya ambil sujud, dia hanya ngambil itu aja. Ya udah Islam sekalian daripada kamu tersesat ke jalan yang lebih salah. ini yang benar mengikut Yesus ya seperti ini Korintus. Agama benar. kalau saya Lukas. tidak mau gimana? Kalau saya tetap di Kristen dengan menyembah Allah sendiri Ya, dan percaya Yesus utusan gimana? Iya, Apa yang, urusannya di kamu? yang penting kau jangan Kamu pada mengikuti nangis saya, semua. gitu. 2,8K penontonnya. Saya Yang cuma penting kau datang jangan ke sini cuma kuat-kuat. memberi penjelasan lo gitu, seperti itu, memberi Cuma kau ilmu. doang orang gila di sini, Kamu Pak Lukas. Tidak punya agama. Botol. Iya, kami botol nggak apa-apa. Asik. Lukas, cuma kau doang. Seorang yang di sini tidak punya agama. Cuma kau. Gak ada denom kau. Gak jelas. Bilang aja kamu itu botol, udah. Cuman Kau berargumen, tidak jelas. balik sana Kristen nggak enggak. jelas. Islam enggak. Terus Ujung-ujungnya, apa kau? ujung-ujungnya ya menyerang agama sebelah lah, Islam lah, padahal Nggak Mana pernah. penyerang? padahal kamu yang Pertanyaan botol. kau maling. Agamamu, Aku nggak pernah tapi nyerang kamu loh. apa? Aku nggak pernah langsung kayak siapa tadi Tuhan yang benar kau siapa. Aku nggak pernah nyerang. Dikit-dikit, Aku nggak pernah dikit-dikit mirroring. orang lagi menjelaskan, kamu sibuk ngomong gini. Itu kan pertanda kamu botol. Karena gini, kau menjelaskan itu bukan harus Kristen atau Kristen. Mana Bang Lupis, waduh Bang Lupis jadi stres ini Bang Lupis. Waduh. Waduh. Kita ambil tema aja bang. Jadi saya mau sama Juma aja dulu. Yang gila-gila ini Sebentar tolong dulu. diturunkan. Sebentar dulu, ini kan konsili masih Bang Lupis. Aduh, santai. Sudah 3 hari Bang Lupis dibikin pusing di Kumal ini kan. Nggak bisa konsili sama si Lukas ini. Oh, Yang Sampai subuh kepada dia. cara ilmu kalian dangkal, paham? si Lukas ini tidak mau menjawab pertanyaan. Kamu apa. sunat Dia ngambil malah dari datang Alkitab. curhat-curhat dia, Sekarang kayak kamu orang percaya gila nggak? kau ini, Lukas. Kata Yesus, Halo. aku dan Bapa Halo, adalah satu. teman. Sekarang itu juga Alkitab. Teman. Gimana? Teman-teman semua, jangan diturunkan, jangan dipotong-potong dulu si Lukas ini. Dia kan mengajarin kita, jadi kita belajarlah sama dia. Terus Lukas, gas terus. Ini DVD Eten. Kalau saya ngomong nanti Ada juga ini. keluar botolnya lagi. Jadi kalau kita teruskan si Lukas ini, dia tidak mewakili kekristenan. Aduh ini ehonya terlalu tinggi bang Lubis. Jadi Kecilin, saya rasa Kecilin Bang Lupis. Kristen yang cerdas ya, Kecilin. bukan Kristen Ehonya kecilin, Bang Lupis. orang ini yang cuma makan omongan pendeta saja. Kau, Lukas, jadi maksud kau- saya begini. kau Ini tidak pertanyaan tahu. enggak, kalau dia tidak bisa menjawab Tidak pertanyaan, tahu apa itu kau turun aja caranya. Lukas. Asal mengimani Maaf saja. aja kau di sini. Ini bukan mewakili kekristenan si Lukas Iya. ini. Malu dari tadi, saya udah lama di sini menonton. Kalian baru yang buat malu. Tiap kesini Bang Lupis kemarin dengan SSD tidak mewakili kekristenan. Iya. Mana sih Bang Lupis? Semalam dengan Jospin tidak mewakili kekristenan. Kata Benar, Tuhannya benar. 2. Waduh. Naik Iya kan lagi. dibikin pusing. Pusing sendiri kan Bang Lupis kan? Bukan. Jadi saya sudah fix kalau Kristen itu harus menuhankan Tuhan. Yesus. Itu adalah Yesus, itu adalah Tuhan. Iya. Si Lukas Harus ini seperti enggak itu. nih, dia bukan orang Kristen nih. Turunkan aja si botol ini. Masalahnya kita Ulangi belajar lagi, sama ulangi dia. lagi yang semalam Bang Lupis. Malikil Dia hanya Yesus ngajarin saja yang kita dituhankan yuk. masalahnya. Anda bilang malikil bidat. Gimana yang benar yuk? Bang Lupis.
Kamilnya. Ya. Jadi saya mau minta, Iya. saya mau gini loh, Arif. Jadi Bang Arif ya, saya maunya ke Kristen yang mewakili benar-benar kekristenan itu yang boleh kita boleh berdiskusi di room ini. Kalau yang seperti model-model Lukas ini, itu nggak mewakili. Jadi kalaupun dia baling-baling, kami tidak punya tanggung jawab gitu loh. Nggak Itu bukan mewakili iman gimana? iman Orang dari Kristen, sejarah bukan iman kok. Kristen. Mengimani saya tanpa sejarah, tahu Tapi sejarahnya itu gimana? sesuai data Bible loh, sesuai data Bible Lukas, Lukas. kalau namanya Bang orang Lukas, Lubis, gini ya Lukas. Bang Lubis, Lukas. Kelihatan Bang kali Lubis, botolnya. didengar dulu. Dengar Lukas dulu. ini, Lukas mau menyembah Lukas Elohim. si Lukas itu pengajar itu. Jadi kita belajar dulu sama dia. Gas terus Gini, Lukas. Vargas, gini. Lukas ini mau menyembah Elohim atau yang dia sebut Bapa itu. Hanya dia nggak punya darah Yahudi, makanya dia nebeng ke Kristen. Karena orang Yahudi menyembah langsung kepada Bapa harus berdarah Yahudi, dia ini darah Batak. Makanya susah dia ini. Bro, kamu tidak mau percaya Yesus loh. Iya, Bagaimana benar. saya mau ikut Yahudi? Pantasan gila Sedangkan seperti ini Yahudi Lukas. saja tidak percaya Yesus. Nah, dia Gimana kamu? linglung kan. Ah, lucu kamu Dia nih. kayak Yahudi. Mau dibilang Yahudi apa beribadah di sinagoge? Nggak bisa, nggak ada darah Yahudinya, darah Batak dia. Udah kau dicampakkan ke neraka aja kau Lukas. Emang kamu Tuhan? Ih, lucu kamu. Ih, gak jelas. Sama Ini aja kamu jangan kan. ya, guys. Bentar lagi kamu Lukas. jadi Tuhan dong. Ya Lukas. udah, Korintus ini jadi Tuhan aja besok. Kau udah dibaptis atau belum, Lukas? Tis Mana dia gimana, pakai Jumat. Dia nggak pakai baptis. Kau udah dibaptis atau belum, Lukas? Dulu waktu kecil, masih kecil saya dibaptis. Oke, Waktu berarti masih udah berarti umur 1 nih. tahun. Kamu mau ini syarat atau enggak? Syarat apa syarat? Syahadat. Syahadat sudah disunatkan, Syahadat. tinggal syahadat. Mau Saya nggak? tidak mau bersyahadat. Saya tidak Kami mau. Kristen Saya loh, dukung kamu masuk saya gini Islam. Kristen. Daripada kalian tersesat loh, daripada kamu tersesat betul. Kami ini mengajarkan orang yang Kalian benar. yang tersesat, boy. Kamu Kalian kamu tersesat. dibaptis. Tuhan itu tidak pernah Syarat jadi bangke, aja. ngerti nggak? Tuhan itu Kami tidak rela pernah kok menjadi kamu masuk bangke. Islam, Lukas. Tuhan itu Alfa dan Omega. Dia yang awal, dia yang Lukas. akhir. Paham nggak kamu? Kami- Nggak pernah Kami mengalami rela kematian. kau masuk Islam, Lukas. Syarat aja kau, Lukas. Rela kami Lukas. Daripada kau tersesatkan. Sedangkan saya sendiri Daripada kau mengikuti tidak punya Yesus. agama, Saya sendiri mengikuti agama Yesus. sia. Mengikuti Nah, Muhammad. Saya mengikuti Yesus, Semua ajaran orang Yesus. punya agama, sebenarnya. cuma kau doang Enggak, Ini kamu. Lukas, semua agama yang diakui pemerintah Indonesia itu benar. Yang nggak benar cuma karismatik kamu aja itu, nggak diakui. Ya nggak masalah. Jadi daripada kamu Waduh. nebeng Walaupun ke dibilang Kristen, ya nggak apa-apa, nebeng aja. Jangan coba, Emang jangan nyebut suka denom mereka lah, jangan sama nyebut orang. denom. Ya suka saya mau nebeng atau gimana? Emang kamu yang ngatur agama orang? Tidak Bukan kan? gini loh. Orang di Indonesia ini agamanya jelas semua, menuangkannya jelas. Cuma kamu doang Iya. nggak jelas. Nggak Percaya jelas. Muhammad, tapi Ya, Kristen. ya hak saya dong mau menuhankan. Lukas, Setidaknya saya cuma memberi kamu pencerahan sabar. kepada kalian. Biar Agama kalian yang tuh nggak benar botol-botol, harus diakui asal negara. mengimani saja. Biar ngerti gitu loh asal usul Kamu nggak diakui negara, Lukas. Nyerang gimana maksudnya? Ih, lucu kamu kok malah kena negara lagi. Ih, kan Nah, nampak itu ilegal. kayak gitu loh. Ilegal di sini. Nampak kali Ilegal. botol kalian. Karismatik nggak disebut, kamu itu sudah kayak PKI, organisasi yang dilarang kamu. Wah, dari mana datangnya karismatik? Saya tanya dulu, karismatik itu apa? Saya tanya dulu. Jangan gitu, jangan bilang PK1 kan, jangan. Memang Mati. karena dia di sini tidak mewakili Kristen, jadi dia orang bodoh. Tapi kan dia di awal memperkenalkan Protestan agamanya, Tanjo. Protestan tapi Protestan, tidak kan? percaya Yesus tuh gimana, host? Apa salahnya? Salah rupanya. Salah dong, orang Ada rupanya Protestan namanya orang melarang. Kristen menuangkan Yesus, Ada kalau bukan saya tanya Yesus dulu, bukan ada rupanya Kristen. melarang Lukas. ajaran Kristen Protestan. Saya Weh. tanya, ada rupanya melarang Lukas. apa menyembah Bapak saja. Saya tanya dulu sama kamu. Namanya orang Kan Kristen menuangkan Yesus, kalau bukan menuangkan Yesus berarti dia bukan orang Kristen, berarti kau tuh Islam. Syarat aja Dari mana kau. kamu tahu seperti itu? Karena kau tidak Saya- menuangkan Yesus, berarti Lah. kau bukan Kristen lah. Lah, apa salahnya saya tidak menuhankan ke Yesus? Berarti Sedangkan kau tidak orang figur Yesus. Kristen, Yesus botol. dituhankan, boy.
Bah, percuma ngomong sama Lukas ini, gila gitu. Dengar nggak? Dengar nggak? Di Alkitab saya tidak ada Tuhan apa Yesus dituhankan. Tidak ada. Paham nggak kamu tuh? Yang dituhankan itu cuma Bapa. Ngerti nggak? Nggak ada ajaran. Betul. Kamu Situ itu tuh. Assalamualaikum Ustaz Hatta. kamu Kecuali itu kalau kamu Yahudi. bilang aku dan guru Iya, aku sudah saya ngerti tentang kamu. kok diubah. Kamu Tahu nggak? kamu Diubah. itu Yahudi tapi nggak punya darah Yahudi, dan Yahudi juga dilarang di negara Kesatuan Republik Indonesia. Mendingan kamu meluk Islam aja daripada kamu dilarang, mau ibadah nggak bisa gitu. Ini kan kelihatan tololnya, ha. Nampak kali tololnya kamu. Sedangkan Yahudi aja tidak percaya Yesus. Woi Gimana Lukas, sih mau ke Yahudi? namanya orang Ngerti nggak Kristen itu kamu? percaya Yesus. Kalau kau tidak percaya, seperti kau masuk Yahudi atau Saya Islam? Kristen Pilih atau karena kau? saya percaya Yesus. Saya Loh, bukan Yahudi. kau percaya Yesus, sekarang nggak percaya Yesus, gimana sih kau ini? Saya percaya Yesus. Iya, percaya Yesus tapi bukan Tuhan. Ngerti nggak? Makanya jangan botol, coy. Botol, jangan botol. Berarti kau tuh ikut aja Islam atau Yahudi sana, pindah negara aja kau. Boy, ya udah bolak-balik saya bilang. Bang Saya Amsi. tidak menuhankan Tuhan, apa Yesus tidak. Tidak kenal Yesus dia Yahudi itu. Makanya Jadi kau kalau aja di situ. percuma. Di dalam Bibelmu Bang Korintus, Yesus hamba Tuhan. Tuh, di Matius 12:15 Yesus hamba Tuhan. Benar Lukas tuh. Tuhan adalah hambanya manusia. Setiap hari kita teriaki, minta-minta. Pembantu kita di rumah kita teriaki, ambilkan air. Kayak gitu kita perlakukan Tuhan. Enggak, Yesus hamba Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan karena dia hamba. Benar lah Lukas Kita itu. memperlakukan Tuhan. Dia itu kan datang sebagai hamba. Lukas tidak ngerti di situ. Kak Silakan sampai Lukas. Bunda sudah maghrib ya, Bunda di Makassar. Belum Ustaz, belum. Oh, belum. Baru ini hampir tinggal 20 menit. Lucu loh, lucu. Abang Lukas ini sanggup, Pak. Lukas tidak Enggak menuhankan bisa. Yesus. Pindah aja ke Yahudi. Sekarang, Lukas, kita mau debat Alkitab. Kita mau debat Alkitab. Kau nggak akui Alkitab. Kita mau berdebat tentang Yesus. Kau nggak akui Yesus. Kita mau berdebat tentang Bapa. Nggak kau akui Bapa. Pokoknya kamu itu umat bimbang. Makanya kami arahkan kau. Gitu. Daripada kau hidup di Indonesia. Kamu yang bimbang, kawan. Kamu yang bimbang. Enggak, Lukas, saya pernah kau sesat, kau masuk aja Islam aja sudah. Kami Loh, rela. kok kamu yang mengatur? Saya mau di Kristen, kenapa rupanya? Karena kau kamu tidak yang menuhankan ngatur? Yesus. Yuk, Lah, kalau saya tidak orang tidak menuhankan menuhankan Yesus Saya itu menuhankan Islam. Bapa. Saya menuhankan Bapa. Saya tanya dulu ada nggak Bapak larangan menuhankan Bapa saja? berarti gini, Bapak berarti Menuhankan kau Yang itu Yesus. mana? orang Yahudi. Di dalam Injil itu ada dua. Lukas, Bapak di dalam Yaudah. Injil ada dua. Pusing gitu. Konsilinya belum ya, Bapak konsilinya segala belum. dusta. Lanjut dulu, Bapak segala dusta lanjut. atau Bapak? Lanjut konsilinya kalau masih belum. Silakan Lukas. Gimana? Silakan lanjut. Turunkan Tadi dia host. ada dua, ada Bapak segala dusta Dia dengan tidak Bapak mewakili Bapak Kristen, Bos. pencipta. Turunkan aja, Kau yang betul. mana? Kalian berbicara berdua-dua gini gimana maksudnya? Satu-satu lah dulu. Ayo, siapa kalian? Siapa? Kau tuh turunkan aja karena tidak mewakili Kristen. Ya, kamu mau bertanya apa? Hah? Turun Siapa aja tadi karena kau bertanya? tidak mewakili Itu kok Kristen. ditantang Lukas Coba janjo. Ayo. Hmm? Kau disuruh Lukas bertanya itu silakan. Oke, Lukas, kalau namanya orang Kristen itu menuhankan Yesus, kalau tidak menuhankan Yesus dia bukan orang Kristen. Paham di situ? Oh, oke, Iya. paham. Saya tanya dulu, dari mana ayat Alkitabnya kalau kalau kita tidak menuhankan Yesus tidak Kristen? Tunjukkan ayat Alkitab kalau ada. Namanya orang Kristen di dunia, kamu tahu nggak? Namanya orang Kristen di dunia ini menuhankan Yesus. Coba kau tanya ke orang Kristen lain. Cuma kamu Oh, doang. yaudah. Di Indonesia ini cuma kamu. Saya bukan Kristen, saya Iya, jadi udah selesai. saya bukan Kristen. Berarti selesai Saya udah. Nasrani. Oke lah, saya Oke, Nasrani. berarti kau selesai sudah. Jangan iya. jangan ngomong Kristen di Iya, sini. Nasrani. Berbeda ya Kristen ya. Kristen itu ajaran tahta Bahalo itu. Jadi Salah. kalau kau Nasrani, kitab sucimu apa? Enggak, dia Protestan Bang Lubis. Tadi dia perkenalkan Protestan dia. Orang Batak kok itu. Kitab suci. Kenapa kau bilang
Kristen mencuri kata Allah, sementara kamu orang Batak, di Bible orang Batak, kata Allah itu tidak ada. Dia diganti dengan debata. Artinya, Allah itu bukan proper name, tetapi generic name. Udah kamu paham? Oke, debata. Udah Oke, selesai, kamu kan orang Kristen, jadi jangan ngomong di sini. Saya tanya dulu, Woi. debata itu Udah. artinya apa? Kau tuh Nasrani. Saya tanya dulu, debata arti dalam bahasa Batak itu apa?